Iya, iya. Nih salam yang bener kayak gini dengerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab. Jangan dijawab. Wajib ke. Kadang tahu itu wajib menjawab, dijawab. Tapi kan kadang lagi ngajarin. Terusnya kenapa aku disalahin? Dengerin maksudnya kadang kamu ngikutin. Ikuti apa kakak? Kamu ikuti kalimatnya Kak Danang. Oh, aku ikuti kalimat Kak Danang. Iya. Iya. Salamnya yang diikutin. Salamnya yang diikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini Septiani, orang tua dari Arda Paujul Adim, salah satu santri di Madrasah Al-Khairat pada tanggal 18 April 2021 setelah mengikuti kegiatan mendongeng bersama Kak Danang yang diadakan oleh Hasbi Quran. Ada hal positif yang saya rasakan yaitu ketika anak saya pulang, secara tiba-tiba ia bilang, "Ibu, maafin Ade ya kalau Ade banyak salah sama ibu," gitu. Saya mendengar kata-kata tersebut kaget sekaligus terharu. Mungkin ada nilai-nilai yang baik yang disampaikan di acara tersebut, yang membuat anak saya bisa tergugah hatinya. Terima kasih Hasbi Quran. Semoga bisa mengadakan kembali acara yang bermanfaat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semuanya saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di siang hari ini di Ramadan yang ke-6 apa ke-7? 6 ya. Kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua dari kita lahir hingga hari ini. Masya Allah, luar biasa. Nikmat itu tidak pernah berhenti. Semoga kelak sampai di akhirat nanti kita mendapatkan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga sahabat semua yang ada di sini calon-calon penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Penghuni surga Ar-Royan ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah. Tempat surga bagi para mukmin yang berpuasa ketika di bulan Ramadan, menjalankan puasa di bulan Ramadan. Tidak lupa, mari kita bersalawat buat junjungan kita, buat suri tauladan kita, buat Rasul kita, buat Nabi kita, Nabi umat Islam dan juga umat manusia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita yang termasuk sebagai umatnya Rasulullah yang semoga kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau, mendapat minum dari telaga Kausar yang beliau langsung memberikan air minum tersebut, dan semoga kita bisa bersama Rasulullah menjadi tetangganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, di sini ada adik-adik ya. Ada Syalkia sama siapa nih? Masya Allah, ada adik Aisyah, ada siapa lagi nih? Ada teman Kak Danang, banyak ya. Tidak bisa disebutkan satu persatu ya, saking banyaknya ya. Ada juga yang langsung nonton bareng ya. Alhamdulillah, Kak Danang senang banget hari ini, di siang hari ini kalian tetap semangat ya mau mendengarkan Kak Danang bercerita ya. Iya adik-adik, tadi Kak Danang sudah memulai Mukadimah Kak Danang, kita harus bersyukur pada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita. Nah, Kak Danang punya cerita loh adik-adik, ceritanya seru. Bunda dan ayah sekalian yang ada di rumah yang mendengarkan Kak Danang, dan teman-teman remaja di madrasah yang mendengar Kak Danang akan bercerita tentang kisah. Nah, bedanya kalau dongeng itu sesuatu yang cerita yang dibuat kalau dongeng itu. Tapi kalau kisah adalah cerita yang nyata. Wah, jadi kalau kita mendengar cerita tentang Pangeran Diponegoro, berarti cerita itu adalah cerita nyata tentang Pangeran Diponegoro. Kalau kita mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, berarti itu kisah nyata. Benar-benar terjadi. Tapi kalau kita mendengar cerita si Kancil, ya adik-adik, itu bukan cerita nyata, itu adalah dongeng. Nah, tapi hari ini Kak Danang ingin bercerita tentang kisah yang benar-benar terjadi. Siapa yang sudah mandi hari ini? Tunjuk tangan, ada adik kecilnya. Sudah mandi belum?
Wah, Masya Allah sudah ya. Mandinya pakai sabun cuci ya? Salah. Pakai sabun mandi ya. Kalau mandinya pakai sabun cuci di tempat laundry. Iya. Nah, kadang hari ini nanti kebetulan setelah Kadang bercerita akan ditemani oleh sebuah boneka yang selalu menemani Kadang keliling Indonesia. Wow, tapi karena COVID nggak bisa keliling Indonesia dulu ya. Lebih baik menjaga kesehatan agar apa? Agar kita diberikan kesempatan sama Allah untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat bangsa dan buat umat ini. Amin ya robbal alamin. Kalau Kadang panggil teman-teman, semua jawab siap ya. Coba dites. Kalau Kanang bilang teman-teman, jawab siap. Teman-teman. Iya. Nah, tapi kalau Kadang panggil Bunda cerdas, nanti bundanya menjawab anak lebih cerdas. Gitu ya Bunda ya. Kalau bundanya menjadi menjadi dosen, anaknya menjadi rektor insya Allah. Amin. Kalau bundanya menjadi dokter, anaknya menjadi doktor atau profesor. Amin. Jadi kalau Kadang bilang Bunda cerdas, Bunda jawab anak lebih cerdas. Coba Kadang tes sekarang bundanya. Bunda cerdas. Anak lebih cerdas. Masya Allah. Bunda kreatif. Anaknya lebih kreatif. Luar biasa. Bundanya hebat. Anaknya lebih hebat. Waduh, luar biasa. Ini kalau bundanya begini berarti memang adik-adiknya luar biasa. Ya, terlihat dari bundanya. Jadi kadang yakin banget kalau bundanya aja semangat, berarti anak-anaknya lebih semangat. Tadi kan bundanya begitu doanya. Bundanya cerdas, anak lebih cerdas gitu. Nah, teman-teman juga yang ada di MD di madrasah ya. Masya Allah, salam kenal dari Kadang. Kadang ini tinggalnya di Jakarta dan profesinya sebagai pencerita, pendongeng. Jadi bahasa umumnya memang di masyarakat kita adalah mendongeng gitu ya. Padahal Kadang seringnya berkisah. Nah, hari ini Kadang mau bercerita buat adik-adik di rumah, khususnya di daerah wilayah Bandung ya. Ceritanya tentang kisah nyata berasal dari negeri Suriah. Wah, siapa yang tahu negeri Suriah itu posisinya letaknya ada di mana? Suriah itu mananya Subang ya? Subang. Oh, Suriah. Oh, Garut. Di mana? Timur Tengah. Timur Tengah. Masya Allah. Tuh kan bener kan bundanya cerdas, anaknya lebih cerdas. Itu yang bilang Garut sama kayak Kadang. Deket Subang. Mentang-mentang sama-sama ya. Suriah, Subang. Jauh banget ya. Adik-adik yang ada di rumah, teman-teman remaja yang ada di sekolahan madrasah, kalau kita ke Timur Tengah naik pesawat bunyinya begini. Pesawat terbang ya. Itu pesawat terbang. Tapi kalau pesawat helikopter, wah keren ya. Kalau naik kapal laut juga bisa, tapi agak lama. Kalau naik kapal laut bisa berbulan-bulan. Bunyinya begini kapal laut. Itu kapal laut. Kalau naik kuda begini. Keren ya. Itu kadang suaranya tadi habis di-download. Di-download otaknya jadi bisa bersuara seperti ini. Nah, ceritanya dari negeri Suriah, kotanya itu namanya Damaskus. Apa adik-adik? Kota Damaskus. Oke. Sudah siap mendengar cerita dari Kadang? Siap. Kadang mau nyanyi dulu. Bukalah hati, bacalah doa, dengarkan Kadang bercerita. Bukalah hati, bacalah doa, dengarkan Kadang bercerita. Jangan bilang tidak mau, jangan bilang tidak bisa sebelum kita mendengar. Jangan bilang tidak mau, jangan bilang tidak bisa sebelum kita mendengar. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ye, Kak Danang. Aku di rumah juga senang karena ada ayah dan bundaku. Betul. Apalagi di sekolah juga senang Kak Danang karena ada guruku, ada teman-temanku, ada ustadz dan ustazahku. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi hari ini kita senangnya di rumah ya. Karena ditemani oleh Kak Danang. Walaupun kita jauh nih dari Bandung. Kadang hari ini posisinya ada di Bekasi, tapi alhamdulillah karena teknologi kita bisa bertatap muka. Teman-teman siap? Siap. Teman-teman, Siap. Ya, kalau suaranya kadang pelan, jawabnya pelan ya. Teman-teman, Siap. Bunda cerdas. Anaknya cerdas. anaknya lebih cerdas. Masya Allah, Bunda solih. Anaknya Anaknya lebih saleh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ceritanya adik-adik, teman-teman remaja yang ada di madrasah, Kak Danang ini mau cerita dari wilayah negara Suriah. Kalau di dalam Al-Quran dan hadis disebutnya Syam, negeri Syam, betul? Negeri Syam itu adalah Palestina dan Suriah yang hari ini masih berperang adik-adik. Sedih ya, banyak tembakan di sana ya, banyak anak-anak yang lari karena ditembakin. Ada juga pesawat terbang yang menjatuhkan rudal. Kasihan ya teman-teman kita di sana, kita doakan semoga Allah segera membantu menolong mereka dari kesulitan dan memberikan kemerdekaan buat Palestina dan juga buat Suriah. Amin. Tapi ceritanya ini sebelum negara Suriah perang adik-adik. Begini ceritanya. Dengerin ya. Bentar. Ceritanya itu ada seorang bapak tua namanya Pak Abdurrahman adik-adik. Umurnya 50 tahun. Pak Abdurrahman umurnya 50 tahun. Pekerjaannya menggali kubur. Menggali kubur. Wah, kalau yang mesen kuburan itu orang mati atau orang yang hidup? Kalau orang yang mati kabur ya yang menggali kubur. Pak, saya pesen kuburan. Oh enggak ya. Tidak mungkin yang sudah mati itu ya bisa berucap, bisa berbicara, betul? Mereka sudah terdiam karena ruhnya, nyawanya sudah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Abdurrahman umurnya 50 tahun, pekerjaannya menggali kubur. Pagi hari itu ketika si ayam jago berkokok, ayam jagonya membangunkan semua makhluk yang ada di dunia adik-adik. Dia berkokok lagi ya ketika matahari sudah mulai terlihat. Menampakkan dirinya. Gajah pun kalau di hutan bangun adik-adik. Tapi di Suriah tidak ada gajah. Gajah adanya di Indonesia dan di Afrika. Di Indonesia ada di Lampung. Gajahnya bersuara. Ada burung ya? Ada juga si monyet. Monyetnya ya juga bersuara menyambut sang mentari pagi adik-adik. Ada juga apa? Burung elang. Ada apa lagi? Kuda lari. Nah, adik-adik, Pak Abdurrahman sedang menyiapkan peralatannya untuk mencangkul. Iya, dia kan menggali ya. Cangkulnya, goloknya, apalagi sabitnya. Karena dia pekerjaannya adalah menggali kubur. Tinggalnya di pinggiran kota Damaskus, negara Suriah. Ketika pagi hari itu Pak Abdurrahman sedang membersihkan cangkulnya, tiba-tiba pintu di depan rumahnya diketuk.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ada yang mengetuk pintu di depan rumahnya adik-adik. Pak Abdurrahman bangkit, kemudian dia segera membuka pintu tersebut. Kira-kira siapa yang datang ya? Assalamualaikum. Ketika dibuka pintunya, Waalaikumsalam, sebentar, kata Pak Abdurrahman. Dibuka pintunya adik-adik. Ada apa, Bu? Ibu mencari saya? Betulkah Bapak yang biasa membuat lubang kubur di pemakaman di pinggir kota Damaskus? Oh, iya, betul, saya. Pak, saya butuh satu lubang kubur buat keluarga saya, Pak. Oh, baik Ibu, saya bikinkan. Alhamdulillah. Wah, kok Bapak senang keluarga saya meninggal? Oh, bukan begitu Ibu. Saya bersyukur sama Allah karena Allah memberikan saya rezeki pagi hari ini. Iya Pak, tapi saya sedih karena keluarga saya yang meninggal. Nah, teman-teman, Pak Abdurrahman bergegas. Dia buat, teman-teman, lubang kubur di pinggir kota Damaskus, Suriah. Teman-teman, kita semua akan mati ya, kecuali Allah dan malaikatnya yang membawa singgasananya. Bahkan malaikat maut, teman-teman, dia pun akan mati. Kalau teman-teman mau tahu kisahnya, ketika malaikat maut dicabut nyawanya sama Allah, malaikat maut berteriak, ya Allah, kalau aku tahu rasanya sakit seperti ini ketika nyawa dicabut, aku tidak ingin mencabut nyawa, ya Allah. Saking sakitnya ketika makhluk hidup dicabut nyawanya, adik-adik. Kalau Allah yang kekal, dialah yang maha kuasa, dia yang maha besar. Allah tidak mati, teman-teman. Tapi semua ciptaannya akan punah. Nah, teman-teman semua yang ada di Bandung, Pak Abdurrahman sampai, lalu dia mencangkul, menggali tanah tersebut. Jadilah lubang 2x1, teman-teman. Kemudian datanglah si ibu itu dengan keluarganya. Tidak banyak, teman-teman. Yang datang itu tidak banyak. Ketika jenazah itu diturunkan, nah ini teman-teman, ini kisah nyata. Ketika perlahan-lahan jenazah itu diturunkan, Pak Abdurrahman ada di bawah itu, di bawah lubang tersebut. Dia turunkan, lalu dia letakkan. Tiba-tiba teman-teman apa yang terjadi? Teman-teman yang di madrasah, teman-teman yang ada di rumah, ini kisah nyata. Apa yang terjadi? Ternyata tiba-tiba tembok tanah kuburan tersebut terbuka dengan sangat lebar. Ini kisah nyata. Kadang bukan sedang mendongeng, tapi kadang sedang berkisah. Pak Abdurrahman matanya terbelalak. Dia kucek-kucek dalam hatinya, apakah saya bermimpi? Terbuka dinding tembok kuburan tersebut dengan sangat lebar. Dia lihat ada begitu indah taman, teman-teman. Taman yang sangat luas dengan tanaman kebun yang begitu cantik, begitu indah, dan dia belum pernah melihat di dunia ini. Allahu Akbar, subhanallah. Lalu dia lihat temannya, dia lihat keluarga si jenazah. Dia bingung kenapa semuanya biasa saja. Dan tiba-tiba ada 2 malaikat adik-adik yang datang. Malaikat itu dengan kuda. Dan ternyata malaikat itu membawa jenazah tersebut. Jadi malaikat itu membawa jenazah yang baru saja dikubur. Jadi dia dibawa oleh malaikat itu. Dibawa ke taman yang begitu indah, teman-teman, adik-adik. Bunda, ini kisah nyata, Bunda. Adik-adik, ini kisah nyata. Bagi Allah sangat mudah. Adik-adik tahu dalam Al-Quran, Nabi Musa mentok, dia bingung ketika dia dikejar sama Fir'aun.
Dia tidak bisa lagi jalan karena di depannya ada lautan yang sangat luas. Dia tidak punya perahu dengan pengikutnya. Tapi bagi Allah mudah. Kun fayakun, hai Musa, ketuk tongkat kamu. Ketika dikutuk 3 kali terbelah lautan tersebut, Nabi Musa bisa jalan. Itu bagi Allah kecil, teman-teman. Nabi Yunus, teman-teman, ketika dia dijatuhkan dari perahu yang melebihi muatan, sehingga Nabi Yusuf 3 kali keluar namanya, akhirnya dijatuhkan dan dimakan sama paus. Kun fayakun, kata Allah, hai paus, jangan membunuh. Ya, jangan membunuh hambaku, kata Allah. Hanya dimakan tapi tidak mati. Mudah bagi Allah. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ketika dibakar dengan api yang begitu besar, teman-teman, kata Allah, kun fayakin, hai api, tunduklah padaku, sejuklah hawamu. Jadi tidak panas adik-adik. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kun fayakun, kecil bagi Allah. Apalagi hanya tembok kuburan dibuka sama Allah, berubah menjadi taman yang begitu luas dan indah. Subhanallah. Adik-adik mau tidak? Nanti ketika kita meninggal, kuburan kita menjadi taman yang begitu indah. Mau ya? Mau? Kalian diberikan taman sama Allah yang begitu indah? Adik-adik di TK lihat taman di sekolah senang. Adik-adik di SD lihat taman di sekolah senang. Adik-adik yang madrasah lihat taman di sekolah senang. Ini taman yang menciptakan Allah langsung. Kalau di sekolah manusia yang membuat taman tersebut. Betul? Kalau di kuburan Allah yang memberikan tamannya. Si Bapak Abdurrahman pingsan adik-adik ketika melihat malaikat itu. Ada taman surga. Teman-temannya bilang gini, wah Pak Abdurrahman, kamu mimpi ya? Tidak, aku benar-benar melihat. Itu lihat itu. Itu lihat. Ada siapa itu? Ada malaikat yang datang. Wah, Pak Abdurrahman sedang berhalusinasi ya. Iya nih Pak Abdurrahman. Teman-temannya tidak ada yang percaya. Orang di sekitarnya tidak ada yang percaya. Akhirnya Pak Abdurrahman pingsan. Pingsan adik-adik. Hari berganti hari, bulan berganti bulan adik-adik. Tiap hari ayam jagonya berkokok, berganti ketika bulannya tidur, mataharinya hidup. Matahari hidup ya. Ayam jago selalu menemani matahari. Di bulan selanjutnya adik-adik, ternyata Pak Abdurrahman didatangi lagi oleh si ibu yang dulu, bulan yang lalu, mesan 1 lubang. Ternyata bulan yang kedua, ketiga dia datang, dan ternyata sama datangnya mesan lagi 1 lubang kubur. Allahu Akbar. Pak Abdurrahman mikir teman-teman, adik-adik di rumah, adik-adik di madrasah. Apakah nanti akan terjadi lagi pada diriku? Aku bisa melihat taman surga ya Allah. Kira-kira sama Allah dibuka lagi tidak ya taman surga itu adik-adik? Dan ternyata iya. Jawabannya iya adik-adik. Ketika jenazah si ibu itu, keluarganya ibu itu diturunkan, si ibu itu di atas, lalu diletakkan, Pak Abdurrahman ya sudah mulai berkeringat. Dan ternyata betul, dugaannya betul. Tembok kuburan itu terbuka lagi teman-teman. Sekali lagi, bagi Allah kecil teman-teman. Matahari nanti terbit dari barat itu Allah yang menyuruh. Dalam Al-Quran ada teman-teman. Lautan ya bertemu dengan 2 air tidak bercampur, ada dalam Al-Quran. Kecil bagi Allah adik-adik. Kun fayakun. Betul? Matahari nanti didekatkan sama kita ketika di padang mahsyar, bagi Allah mudah. Karena semua adalah ciptaannya, semua adalah miliknya. Hatta kita, kalian, bunda, ayah, ustadz, ustazah, guru, semua punya Allah. Dan Pak Abdurrahman melihat lagi adik-adik. Matanya terbelalak lagi, melotot. Dia bergetar lagi tubuhnya adik-adik. Karena malaikat itu datang lagi dan membawa jenazah tersebut. Dan hamparan taman yang begitu indah adik-adik. Taman di surga. Taman yang ada di kuburan.
ya, yang Allah ciptakan menjadi taman surga. Dan itu pasti orang-orang pilihan Allah, adik-adik. Pingsan lagi Pak Abdurrahman. Tapi ketika dia bangkit dari pingsannya, sadar dari pingsannya, dia langsung kejar si ibu yang memesan 2 kubur itu. Dia panggil ibu, sebentar ibu, sebentar. Saya sedang tidak bermimpi. Saya sungguh-sungguh melihat taman surga itu. Allahu Akbar, subhanallah adik-adik. Si ibu itu bingung. Kenapa Pak? Iya. Siapa dua jenazah itu ibu? Siapa mereka ini? Karena luar biasa. Mereka diberikan sama Allah kemuliaan yang luar biasa. Kuburan mereka menjadi taman yang begitu indah. Nah adik-adik dengarkan ya. Inilah jawaban si ibu. Dengarkan adik-adik semua yang ada di Bandung. Kata ibu itu apa? 2 jenazah ini adalah anaknya. Kedua-duanya anaknya adik-adik. Ibu itu bangga sekali mendengar cerita Pak Abdurrahman. Anaknya yang pertama meninggal adalah anak bungsu, anak yang terakhir. Anak yang kedua kakaknya si bungsu. Dan ternyata ibu ini tidak punya suami sehingga 2 anak laki-laki ini adalah anak yatim. Tapi dengarkan dulu adik-adik. Ditanya sama Pak Abdurrahman. Apa yang mereka lakukan? Ibadah apa, kebaikan apa yang mereka lakukan sehingga kuburan mereka sama Allah diberikan kemuliaan? Pak, anak saya yang bungsu adalah seorang pelajar. Dia seorang santri. Dia mondok di pesantren. Dia sangat semangat ketika belajar. Tidak pernah mengeluh ketika belajar. Dari dia kecil hingga dia sekolah di pesantren, dia tidak pernah menangis ketika saya suruh untuk belajar. Yang ada dia semangat luar biasa. Bahkan selalu tersenyum untuk saya ketika saya suruh belajar. Masya Allah. Lalu yang kedua siapa Bu? Yang kedua adalah kakaknya. Kakaknya ini bekerja menggantikan ayahnya, menggantikan suami saya. Dan kakaknya ini ketika bekerja, hasil dari jerih payahnya, dia berikan sebagian untuk saya dan sebagian untuk menyekolahkan adiknya. Allahu Akbar. Teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada di madrasah. Masya Allah. Ini luar biasa. Ternyata menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kata Rasulullah dari buayan hingga ke liang lahat. Pak Abdurrahman penggali kubur. Dia mendengar cerita dari si ibu, anaknya rajin belajar, anaknya semangat dalam belajar, tidak mengeluh, selalu tersenyum ketika belajar di pesantren, dan terus giat sekali ketika belajar. Lalu kakaknya bekerja dengan giat dan uang dari hasil pekerjaannya dia berikan untuk adiknya dan buat bundanya, dan kedua-duanya sama Allah diberikan surga, adik-adik. Allahu Akbar. Menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat hukumnya wajib, adik-adik. Bunda, ayah, adik-adik, teman-teman yang ada di madrasah, kalian tidak salah. Ketika kalian belajar, pahalanya surga. Dan satu lagi adik-adik, kalian tidak hanya sendiri ke surganya, tapi ayah kalian yang berjuang, ayah kalian tiap pagi sampai malam baru pulang bekerja, mencari nafkah, mencari uang, mencari rezeki untuk kalian supaya bisa belajar, bisa sekolah. Ayah kalian juga akan masuk surga, adik-adik. Jadi tidak adik-adik saja yang masuk surga. Tapi ayah ketika dia berjalan, teriknya matahari, debu di jalan, hujan yang sangat dingin, angin badai, dia terus tembus agar dia bisa bekerja buat anak dan istrinya. Ayah juga akan masuk surga. Teman-teman yang ada di sekolah, teman-teman yang ada di rumah, mau tidak kalian mengukir senyum ayah dengan kalian giat belajar? Mau? Mau tidak kalian mengukir senyum ayah kalian ketika kalian bertemu dengan ayah di surga? Mau? Semangat belajar. Ayo semangat. Kalian kasih tahu nih teman-teman. Ayah kalian adalah superhero yang sebenarnya. Dia tidak seperti Superman, Batman, Spiderman. Mereka adalah tokoh fiktif. Tapi ayah kalian sebenar-benarnya superhero.
Bisa jadi ayah ketika berangkat kerja, kalian masih tidur. Ketika ayah pulang, kalian lagi tidur. Ketemunya Sabtu dan Ahad saja. Saking ayah punya tanggung jawab besar. Bisa jadi ayah ketika makan, ya, melihat kalian lapar, makanannya diberikan kepada kalian. Dia puasa. Karena tidak punya uang lagi buat beli makanan. Itu ayah kalian. Ayah tidak peduli dengan punggungnya yang sudah pegel, dengan kakinya yang sudah banyak lecetnya mungkin. Ayah tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah anak-anaknya. Ayah tidak peduli dengan gaya. Yang penting anak-anaknya punya baju bagus. Ayah cukup pakai sendal yang butut. Anak-anaknya sepatu kulit, sendal kulit. Kadang ingin bertanya sama teman-teman yang ada di madrasah. Kapan terakhir kalian peluk ayah kalian? Sudah lama. Sudah lama nggak meluk ya. Teman-teman yang ada di madrasah Al-Khairat. Teman-teman yang ada di mana lagi nih? Banyak ya. Tolong peluk ayah kalian, teman-teman. Ayah itu kangen dipeluk sama anaknya. Kalau anaknya peluk ayahnya, itu pegelnya, capeknya, sakitnya hilang. Lelahnya hilang. Apalagi pulang kerja nih. Kalian lihat ayah, kalian peluk, kalian bisiki di telinganya, ayah capek ya. Nanti pas buka diambilin, ayah aku bikinin teh manis ya. Ayah aku ambilin air hangat ya. Itu luar biasa adik-adik. Lelahnya, capeknya, sakitnya hilang adik-adik. Apalagi anaknya yang sudah jarang meluk ayahnya. Mungkin Ustadz Wahyudin juga sudah jarang peluk ayahnya. Kalau kadang Ustadz sudah nggak bisa peluk ayahnya kadang Ustadz, karena ayah kadang sudah tiada. Bahkan teman-teman kalian yang di Lombok, yang di Palu di tempat musibah, yang di NTT kemarin ada musibah, itu banyak yang kehilangan orang tuanya. Kalian yang masih punya orang tua, ayo peluk ayah kalian. Superhero itu dipeluk. Dia kangen dipeluk sama kalian, teman-teman. Apalagi kalian ucapkan kalimat yang indah buat dirinya. Ayah terima kasih. Ayah sudah membesarkan aku. Ayah membelikan jilbab, ayah membelikan tas, ayah membelikan sepatu untukku. Terima kasih ayah. Ayo teman-teman. Teman-teman, ya, nanti kalau ayah sudah tiada itu nggak bisa dipeluk. Maka sekarang, selagi ayah masih ada, si superhero itu masih ada, segera dipeluk. Dan kalian ukir senyumnya dengan kalian semangat belajar. Kadang-kadang kalau bunda juga superhero ya. Bukan. Bunda kalian bukan superhero. Lalu bunda siapa kadang-kadang? Bunda kalian adalah malaikat. Bunda itu malaikat adik-adik. Gak punya sayap seperti Jibril. Tapi dia punya hati yang sangat lembut. Tadi pagi siapa yang peluk bundanya? Masya Allah. Tunjuk tangan yang peluk bundanya tadi pagi. Allahu Akbar. Nanti yang tidak peluk bunda pulang dari sini, ya, dari acara ini langsung peluk bunda. Janji? Bilang di telinganya, malaikatku, bunda yang cantik. Bilang malaikatku ya. Bundaku yang cantik, umiku, mamaku, ibuku. Maafkan aku ya bunda, kalau aku nakal. Aku sayang bunda. Kata Allah, bunda kalian adalah malaikat. Kenapa kalian punya malaikat jarang dipeluk? Ayo peluk. Ketika kita di alam ruh, kita diperintahkan sama Allah untuk turun ke bumi adik-adik. Kita protes. Ya Allah, aku tidak mau. Aku ingin dekat sama engkau saja. Aku tidak mau tinggal di bumi. Di bumi banyak orang jahat. Lalu kata Allah apa adik-adik? Aku telah menciptakan malaikat yang sayang sama dirimu. Yang akan menjagamu. Yang akan merawatmu. Yang akan membesarkanmu. Siapa dia ya Allah? Kata Allah, ibu. Ibu. Iya. Masya Allah adik-adik. Kita langsung senang mendengar kalimat ibu. Kalau begitu aku ingin ke bumi.
Aku ingin bertemu dengan ibuku. Ya Allah, turunkan aku segera. Tuh, adik-adik. Kata Allah, bunda kita adalah malaikat. Maka bunda itu nggak pernah dendam sama anaknya. Bunda sangat sayang sama anaknya. Adik-adik yang nakal sama bundanya, yang berbuat kesalahan sama bundanya, nanti minta maaf ya. Setuju? Aisyah, setuju Aisyah minta maaf sama bunda? Nafisa mau minta maaf sama bunda hari ini, Nafisa? Teman-teman MDA Al Khairat mau minta maaf sama bundanya hari ini? Teman-teman MDA Al Khairat mau minta maaf sama bundanya hari ini? Siapa lagi yang mau minta maaf sama bundanya? Tunjuk tangan. Wih, semuanya ini anak-anak laki-laki nih. Tolong ya, bunda kalian dipeluk. Malaikat itu dipeluk. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Akhirnya Pak Abdurrahman mendengar cerita tersebut dari ibu dari dua anak yang meninggal ini. Dia berhenti menggali kubur, adik-adik. Dia pergi ke sebuah masjid, nama masjidnya Masjid Al-Istiqomah di pinggiran kota Damaskus. Untuk apa Kak Danang? Ya, dia ingin belajar. Dia ingin menuntut ilmu. Padahal umurnya 50 tahun, adik-adik. Padahal umurnya 50 tahun. Dia datang, dia bertemu dengan seorang syekh. Nama syekhnya Said Al-Burhani. Syekh Said Al-Burhani. Lalu Pak Abdurrahman belajar di umur yang 50 tahun tersebut. Dia belajar dengan giat karena dia tahu keutamaannya akan masuk surga. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Adik-adik yang ada di madrasah, adik-adik yang ada di rumah, tunjuk tangan siapa yang mau belajar dengan semangat. Masya Allah. Wih, keren. Yuk, dengan belajar kalian akan mengukir senyum bunda sama ayah kalian. Dan kalian akan masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Tunjuk tangan. Allahu Akbar. Wih, Masya Allah. Terima kasih teman-teman adik-adik. Turunkan tangannya. Kemudian, waktu terus berjalan. Dan akhirnya, Pak Abdurrahman mendapat gelar. Pak Abdurrahman semakin alim dan semakin soleh. Sehingga beliau menjadi seorang syekh di Suriah Damaskus, kota Damaskus. Dan dia menjadikan gelar, mendapat gelar, ya, namanya jadi panjang. Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Haffar itu adik-adik adalah penggali. Allahu Akbar, di umurnya 50 tahun, pekerjaannya tadinya menggali kubur, tapi karena dia giat belajar dengan seorang syekh, nama syekhnya Said Al-Burhani, sehingga dia menjadi syekh juga, dan akhirnya dia berhenti dari menggali kubur, tapi dia lebih mulia, akhirnya menjadi apa? Seorang syekh, mengajar ilmu agama. Adik-adik mau jadi polisi tidak? Tunjuk tangannya menjadi polisi. Tunjuk tangannya menjadi tentara. Tunjuk tangannya mau jadi menteri, menjadi profesor, menjadi dokter, menjadi pemain bola. Wih, berarti harus apa? Belajar dengan sungguh-sungguh dan niatkan karena Allah. Baik, inilah cerita Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Teman-teman yang ada di rumah, karena mau ngajak kalian berdoa. Yuk angkat tangannya yuk. Kita ingin mendoakan bunda dan ayah kita. Seperti ini tangannya didekapkan. Sikap berdoa. Tadi kadang bilang ayah adalah superhero. Sedangkan bunda adalah malaikat kita. Malaikat yang cantik. Tidak bersayap tapi memiliki hati yang lembut. Kadang ingin setelah ini kalian peluk bunda kalian. Setuju? Setuju. Ayah kan hari ini libur ya. Nanti juga peluk ayah ya. Setuju? Yuk kita beristighfar. Astagfirullahalazim. 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 Kita baca Al-Fatihah ya teman-teman, adik-adik. Yuk semuanya baca Al-Fatihah. Kita kirim Al-Fatihah ini buat bunda, buat ayah,
buat ustadz ustazah kita, buat guru kita, buat negara kita Indonesia. Yuk kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminkan doa Kadanang teman-teman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Ghafur. Engkau yang maha melihat, ya Allah. Engkau yang maha mendengar. Engkau yang maha pengasih dan penyayang. Engkau yang maha pengampun, ya Allah. Engkau yang maha pemberi. Engkau yang maha mengabulkan permintaan kami. Ya Rob, ya Tuhan kami. Kami sering berbuat kesalahan, baik yang kecil maupun yang besar. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apalagi kepada bunda dan ayah kami, ya Allah. Hari ini kami ingin minta maaf sama bunda. Kami ingin peluk tubuh hangat bunda. Sama kepada ayah juga seperti itu, ya Allah. Panjangkan umur mereka, ya Allah. Sehatkan tubuh mereka, ya Allah. Kami ingin ketika kami besar bisa membawa mereka untuk pergi haji. Kami ingin ketika kami besar mereka melihat kami. Mereka bangga dengan kami. Dan kami bisa membawa mereka keliling negeri ini, ya Allah. Ya Rob, jangan kau cabut dulu nyawa mereka. Jangan kau pisahkan dulu mereka dengan kami, ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah. Lindungi mereka. Lindungi ayah kami dalam pekerjaannya. Lindungi bunda kami di rumah, ya Allah. Kami sayang. Kami cinta kepada mereka karena Engkau, ya Allah. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, angkatlah penyakit ini, ya Allah. Angkatlah pandemi ini, ya Allah. Angkatlah musibah ini, ya Allah. Kami sudah lelah, kami sudah bosan di rumah. Kami ingin datang ke sekolah, kami ingin melihat guru kami. Kami ingin belajar di sekolah. Kami ingin bermain dengan teman-teman kami, sahabat kami di sekolah, ya Allah. Segera angkat penyakit ini, ya Allah. Kami ingin sholat berjamaah dengan guru kami dan sahabat kami. Kami ingin makan di kantin, buka puasa bersama di sekolah. Ya Rob, jauhkan kami dari musibah, bencana, dan malapetaka. Tolong saudara-saudara kami yang ada di NTB, di NTT, yang ada di Malang, yang ada di Suriah, yang ada di Palestina, tolong mereka semua, ya Allah. Jauhkan kami dari kesulitan, jauhkan kami dari kesedihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, janji sama Kak Danang ya, nanti peluk bunda sama ayah kalian ya. Janji teman-teman? Janji. Bunda peluk ayah, peluk buah hatinya. Doakan terus ya bunda sama ayah. Karena mereka butuh doa dari bundanya. Mereka butuh doa dari ayah. Teman-teman, ayo. Jadikan diri kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang selalu memberikan senyum buat bunda sama ayahnya. Baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Teman-teman, siap? Mana suara siapnya? Teman-teman. Siap. Kurang semangat. Sekali lagi, teman-teman. Siap. Oh, Masya Allah. Dan juga teman-teman yang ada di YouTube ya. Aduh, senang sekali Kak Danang nih bersama sebuah lembaga yang luar biasa namanya Hasbi Al-Quran. Masya Allah, ini lembaga selain lembaga
dakwah dan juga lembaga sosial. Masya Allah, semoga Hasbi menjadi sebuah lembaga yang akan mengindonesia dan menginternasional. Wih, Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, Hasbi ini kegiatannya banyak sekali. Salah satunya nih adalah kegiatan Kak Danang nih, ya. Kak Danang ini sama Hasbi teman-teman, ya. Kegiatan Kak Danang sama Hasbi yaitu kegiatan apa? Kegiatan bercerita kisah-kisah dalam Al-Quran. Wah, teman-teman yang ada di YouTube jangan lupa like and subscribe. Wih, keren. Oke. Kak Danang punya sebuah boneka. Mau lihat gak boneka Kak Danang? Mau gak? Mau, bener. Kalau mau semangat dong, coba. Kalau kau suka hati tunjuk tangan. Kalau kau suka hati tunjuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tunjuk tangan. Siapa yang suka? Wah, saya luar biasa. Siapa yang sayang bunda bilang bunda. Siapa yang sayang ayah bilang ayah. Siapa yang sayang bunda, siapa yang sayang ayah. Siapa yang sayang bunda, ayah tunjuk tangan. Kak Danang punya boneka. Nama bonekanya Odi. Coba panggil dong. 1, 2, 3. Odi. Yang keras panggilnya. Kurang keras teman-teman. 1, 2, 3. Panggil. Odi. Lebih keras. Odi. Bukan Oli. Siapa yang manggil Oli tadi? Kok ada yang bilang Oli sih? Bukan Oli. Kalian tadi bilang ada yang bilang Oli. Kadang nggak setuju. Namanya Odi, bukan Oli. Nah, pinter. Ini nih yang di tempatnya Mbak Yulvia ada yang bilang Obeng. Masa dipanggilnya Obeng? Bukan. Oke, siap. Kadang panggil dulu ya. Odi. Odi mana ya? Teman-teman lihat Odi gak? Odi. Di Mana ya? pinggir Kang Danang. Kenapa? Di pinggir Kang Danang. Tidak ada. Stop. Tadi ada. Memang ada di pinggir Kak Danang, teman-teman. Ada? Tadi ada ya. Emang? Tadi ada. Enggak ada. Teman-teman nggak boleh berbohong. Katanya mau masuk surga. Kok bohongin Kak Danang? Nggak boleh bohong, Odi. Ada di pinggir. Teman-teman nggak boleh berbohong. Nggak boleh berbohong, teman-teman. Mana nggak ada. Enggak. Harus jujur. Orang nggak ada. Teman-teman ngeledekin Kak Danang nih, ngeledekin Kak Danang ya. Kok teman-teman bisa-bisanya ngeledekin Kak Danang sih? Kenapa? Lagi ngangap, lagi celana. Di mana? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kamu malah betul. Aduh. Odi. Iya. Kamu ngagetin Kak Danang? Iya. Ya Allah, Kak Danang hampir jantungan. Mangap, bukan mangap. Mangap. Maaf. Oh iya, ulang. Mama. Bukan mama. Teman-teman, masa minta apa, berbuat kesalahan, minta maaf, minta mama, salah. Minta apa enggak? Maaf. Oh iya. Sebentar. Odi kan belum ucapkan salam ke teman-teman. Oh iya, belum ke. Kalau begitu kamu ucapkan salam dulu buat teman-teman ya. Siap. Oke, ucapkan salam. 1, 2, 3. Ucapkan salam. Bukan begitu. Oh begitu. Katanya ucapkan salam. Ya Allah, bukan begitu ucapkan salam. Gimana ke? Yang benar salamnya. Oh gitu. Coba 1, 2, 3. Yang benar salamnya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Teman-teman Odinya nyebelin ya.
Odi, ini bulan Ramadan, kamu tuh ngetes kesabaran Kak Danang ya. Sabar Kak, ini kan bulan Ramadan. Kamu bikin Kak Danang kesel. Iya iya. Nih salam yang bener kayak gini, dengerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab. Jangan dijawab. Wajib Kak. Kadang tahu itu wajib dijawab. Tapi kan kadang lagi ngajarin. Terusnya kenapa aku disalahin? Dengerin, maksudnya kadang kamu ngikutin. Ikuti apa Kak? Kamu ikuti kalimatnya Kak Danang. Oh, aku ikuti kalimat Kak Danang. Iya. Iya. Salamnya yang diikutin. Salamnya yang diikutin. Odi. Odi. Odi jelek, Odi ganteng. Kak Danang ganteng, Kak Danang jelek. Odi nggak punya hati ya teman-temannya. Ih, aku punya hati. Enggak, boneka nggak punya hati. Punya, nggak punya. Punya. Odi kenapa? Odi marah. Boneka nggak punya hati. Punya. Kamu kenapa begitu? Kita putus. Putus. Apanya yang putus? Persahabatannya. Nanti nggak masuk surga. Betul gak Ustadz? Kalau kita putus silaturahim nggak masuk surga. Habisnya kenapa kakak bilang aku nggak punya hati? Memang boneka nggak punya hati. Punya. Hati apa? Hati itu di jalan. Hati-hati di jalan. Hati yang di dada punya gak? Enggak. Makanya. Dia salam dulu ke teman-teman. Oke. Salamnya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odi, iya. Kamu panggil adik-adik ya. Nanti adik-adik di rumah jawabnya siap. Gitu ya adik-adik ya. Kalau dia bilang adik-adik, kalian jawab siap ya. Oke. Siap Odi ya, panggil adik-adik ya. Siap. 1, 2, 3. Kakek. Bukan kakek. Masa kakek? Itu lihat Kak, si Umar. Kenapa si Umar? Gak ada giginya. Emang punya gigi? Enggak. Sama dong sama Umar. Ya. Sama berarti kamu kakek juga. Salah ya Kak. Panggilnya adik-adik. Oke. Adik-adik. Siap. Wow, adik-adiknya keren Kak. Kamu keren Kak? Aku juga keren. Kakak, aku punya pantun. Pantunnya gimana? Dengerin ya. Coba kadang dengerin. Buah manggis, buah duret. Cakep. Odi manis dan keren. Wow, keren. Sekarang buat kakak. Ya dengerin ya. Coba buat kakak kayak gimana? Buah manggis, buah apel. Cakep. Kak Danang manis suka ngompol. Begitu masa Kak Danang suka ngompol. Kak Danang udah gak pernah ngompol karena pakai pampers. Hah? Pakai pampers? Salah ngomong. Odi ini bikin Kak Danang gemes. Gak boleh gitu Kak. Sabar. Kamu ledekin Kak Danang terus. Iya. Dah. Sekarang kamu minta maaf sama Kak Danang. Oke. Minta maaf ya sama Kak Danang ya. Iya. Bilang gini, kakak maafkan aku sembari nangis ya. Sembari nangis. Bisa kan nangis? Oh, aku bisa nangis. Gimana nangis kamu? Itu mah nyanyi, bukan nangis. Itu nyanyi, bukan nangis. Nyanyi ya. Nangis begini. Oh gitu. Bilang gini, kakak maafkan aku. Kakak. Dan nangis. Nangis. Iya, nangis. Jangan nangis lagi. Tangisnya nggak usah lebay. Kakak maafin aku. Dimaafin. Nah, Odi. Iya. Lebih baik Odi hibur teman-teman di rumah. Hibur teman-teman. Iya. Aku bisa menghibur teman-teman. Caranya gimana? Dengerin kan ya. Teman-teman, aku ingin nyanyi. Nyanyi? Iya. Bisa? Enggak. Tadi kamu bilang bisa. Maksudnya aku, kakak ajarin aku. Oh, kamu minta diajarin? Iya. Baik, kadang ngajarin ya. Siap. Kamu ikuti lagunya aja.
Bukan ikutin, lanjutin lagunya. Oke, lanjutin ya. Iya. Topi saya bundar. Sekarang kamu lanjutin. Aduh ya Allah, amin. Gak bisa. Dia nggak bisa nyanyi, ajarin. Maksudnya kadang pakai syairnya, dilanjutin syair lagu kadang. Oh, syairnya dilanjutin. Iya, bukan lanjutin begitu. Iya. Ulang. Topi saya bundar. Ayo. Menclok di jendela. Salah. Masa begitu? Ini teman-teman, Odi kalau nakal kadang mau hipnotis nih. Ini hipnotis kayak, iya kadang kamu nakal. Kamu dihipnotis biar kamu bisa tidur. Jangan dihipnotis kayak aku berjanji saja. Oh, kamu berjanji saja ya? Siap. Ikuti kadang ya. Siap. Aku berjanji. Aku bernyanyi. Bernyanyi bukan berjanji. Aku berjanji. 1, 2. Ikut satu. Oh, kirain terusin. Ulang ya. Iya. Aku berjanji. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Baca Pancasila. Aduh teman-teman, si Odi nih. Aku ngantuk. Odi ngantuk. Iya, mau tidur. Iya. Belum baca doa dulu. Odi. Kitik. Teman-teman, Odinya pingsan. Kitik. Aduh. Gimana teman-teman, Odinya pingsan? Aduh, ya Allah. Dia nggak mau bangun. Kitik tuh. Sudah pingsan, Odinya biarin aja ya. Kenapa teman-teman? Kenapa? Oh, teman-teman ketawa-tawa. Ya bangun. Odinya bangun, bener. Nggak boleh bohong ya. Tuh bangun tuh. Sebentar. Dia bangun atau tidur sih sebenarnya? Bangun. Coba kadang tanya ya. Odi sebenarnya bangun atau tidur? Tidur ke? Kamu mah ngeledekin Kak Danang terus, ya Allah. Amin. Kakak, ya kamu tuh nakal banget. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya teman-teman, inilah boneka Kak Danang yang yang suka menemani Kak Danang keliling Indonesia. Tepuk tangan dong buat Odi teman-teman. Yeay. Aku punya pantun buat teman-teman, Kak. Punya pantun buat teman-teman. Iya. Audrey jelek. Tapi pantunnya yang benar ya. Iya, pantunnya yang benar. Coba pantunnya kayak gimana? Teman-teman, aku punya pantun buat teman-teman. Coba kayak gimana? Buah pepaya, buah mangga. Cakep. Bilang cakep dong teman-teman. Cakep. Ulang di. Buah pepaya, buah mangga. Cakep. Buah belimbing, buah bengkoang. Cakep. Terusnya kita ngerujak yuk. Iya, itu mah bukan pantun. Masa kita ngerujak? Puasa. Ode. Tuh, puasa. Ih, aku nggak puasa. Ih, ketahuan. Kakak, aku kan nggak pernah makan. Berarti kamu puasa? Nggak pernah minum juga. Iya ya, karena kamu boneka. Iya, kakak lupa ya. Oh iya. Ya, teman-teman kadang mau ngasih hadiah dulu buat Odi. Yes, aku dapat hadiah. Iya, hadiahnya adalah pergi ke laundry. Kenapa kamu? Aku nggak mau di laundry. Pusing, Kak. Kenapa? Udah. Iya ya, kalau di laundry palanya diputer ya. Dan aku juga diputer. Ya sudah, teman-teman. Tadi ceritanya sudah kadang sampaikan. Odi juga sudah keluar. Tadi kadang cerita tentang Pak Abdurrahman ya. Betul? Betul. Tinggalnya di mana tadi pada Pak Abdurrahman? Damaskus. Damaskus, Suriah. Kota Damaskus, negara Suriah. Syam, negeri Syam. Nah, adik-adik, begitulah cerita dari keadaan. Kamu
Begitu cerita dari Kak Danang dan dan juga Odi, jangan nakal. Iya, baca doa aja kamu. Doa apa? Doa tidur. Allahumma barik lana. Salah. Kamu baca doa apa? Doa makan sebelum tidur. Doa makan sebelum tidur. Aduh, tidur yang nyenyak ya. Iya, Kak. Oke, teman-teman. Suaranya Oke, teman-teman. Cukup dari Kak Danang, cukup dari Odi. Mau gak teman-teman kalau suaranya bercerita lagi buat kalian? Mau. Masya Allah, insya Allah ya. Insya Allah kita akan adakan lagi kegiatan seperti ini. Kita akan bercerita lagi tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, hadis, dan juga cerita-cerita dari para ulama. Oke, teman-teman, dari Kak Danang cukup sekian. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Bunda dan Ayah, Umi, Abi. Terima kasih Papa, Mama. Terima kasih. Dan juga teman-teman yang ada di mana saja berada. Ada ucapan terima kasih. Kira-kira Ustadz Wahyudin, kita boleh gak foto bareng dulu? Semua peserta. Iya, semua foto bareng yuk. Dibuka semuanya kameranya dibuka. Kita mau foto. Oh, ini nakal teman-teman. Aduh, kada udah. Oke, Sat, siapa yang foto, Sat? Siap semuanya, siap. Oke, teman-teman yang di YouTube juga ya. Gimana caranya kalau di YouTube? Videonya hidupin. Oke, jangan lupa ya like dan subscribe ya teman-teman yang di YouTube ya. Hasbi. Oke, jempolnya semuanya. Jempolnya semuanya jempol. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Ustadz. Teman-teman yang ada di rumah untuk like dan subscribe. udahan. Oke. Bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang. Iya, Ustaz. Ada pertanyaan dua kadang-kadang nanti yang bisa menjawab dikasih door prize. Oke, ada pertanyaan dari Kak Danang. Siap. Oke, ada pertanyaan dari Kak Danang. Siap ya. Sudah siap menjawab pertanyaan? Siap ya. Pertanyaannya adalah siap. Ini caranya gimana jawabnya Ustaz? Pakai raise hand atau dia diketik? Jawabannya nanti di langsung aja. Gimana? Raise hand-nya lihat di gambar Ustaz. Lebih baik sih raise hand aja ya atau tangan? Hah? Raise hand aja. Jadi lambaikan tangan. Oh, lambaikan tangan aja. Oke, siap. Ustadz yang lihat ya siapa dulu yang lambaikan tangan ya, Sat. Ya. Semuanya tangannya ditaruh dulu di bawah. Taruh dulu tangannya. Ditaruh dulu di bawah. Selesai Danang memberikan pertanyaan, baru boleh lambaikan tangan. Oke, pertanyaan Danang adalah siapa nama bapak yang ada dalam cerita Kak Danang yang pekerjaannya menggali kubur? Yuk, tunjuk tangan. Pak siapa namanya? Tunjuk tangan cepat. Nafisa. Oke, Nafisa. Pak siapa namanya Pak Nafisa? Nafisa, ayo nama. Abdurrahman. Betul, Pak Abdurrahman. Allahu Akbar. Nama panjangnya Pak Abdurrahman Al-Hafar. Satu lagi, ada. Jadi ada dua. Oke, satu lagi. Siap. Nafisa udah nggak boleh tunjuk tangan lagi ya. Kasih kesempatan buat teman yang lainnya. Oke, yuk siap-siap teman yang lainnya. Cerita Kak Danang dari negeri Suria. Nah, negeri Suria disebut di dalam Al-Quran sebagai sebuah negeri yang namanya negeri. Woi, Umar, tunjuk tangan. Umar, ayo. Negeri apa? Jam. Wih, Umar hebat. Wih, keren Umar. Betul ya, Ustaz ya? Ya, betul. Allahu Akbar. Umar dapat hadiah tiket gratis menginap di kandang harimau dari Kak Danang. Oke, terima kasih semuanya. Ustadz juga terima kasih. Terima kasih Kak Danang sudah bergabung di program ini. Semoga sehat. Amin.
Dadah semuanya. Ya. Esnya ada mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Maaf ya Ustaz. Ya. Bagi sahabat sekalian yang tadi sudah menjawab, harap nanti chat di admin ke saya supaya nanti tahu bisa dikirim kemana door prize-nya. Untuk itu mari kita tutup. Price-nya ada. Apa? Ada. Rahasia. Rahasia. Kayak kejutan. Jadi semoga acara ini bisa menjadi berkah bagi kita semua. Nanti pulangnya peluk bundanya, peluk ayahnya, dan harus makin sayang sama ayah bundanya. Juga untuk ayah dan bundanya, supaya menjadi motivasi bisa mendidik buah hatinya. Supaya dalam keberkahan acara kita, jangan lupa ingetin kembali, like dan subscribe channel Hasbi Online. Ya, nanti kalau pulang ke rumah, like dan subscribe. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah, istighfar, dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.